Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Sarah Johara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mahasiswa angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah yang bermateri teori-teori komunikator, komunikasi kelompok, dan decision making. Yang pertama ada teori-teori komunikator. Teori-teori komunikator tentang komunikator mempelajari tentang bagaimana individu bertindak sebagai komunikator dalam proses komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan inti yang muncul di sini adalah ada mengapa setiap individu memiliki gaya komunikasi yang berbeda, kemudian sumber daya apa saja yang dimiliki individu yang membuat dia mampu berkomunikasi, dan yang terakhir ada bagaimana perilaku seorang dapat berubah dari satu situasi ke situasi yang lain. Nah, di sini terdapat poin-poin teori komunikator. Yang pertama ada traits. Traits adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Yang kedua ada cognition and information processing. Proses pengolahan informasi dan kerangka pikir seseorang yang akan menentukan bagaimana cara pikir, sikap, dan perilaku individu. Kemudian yang ketiga ada self. Bagaimana setiap aspek dari individu, contoh seperti konsep diri, persepsi, penampilan diri, membentuk proses interaksi individu dalam lingkungan sosialnya. Kemudian yang terakhir ada identity. Bagaimana identitas individu dibentuk dengan dikonstruksikan oleh beragam faktor. Nah, kemudian ada teori komunikator. Yang pertama ada teori traits. Teori ini berasal dari tradisi psikologi sosial memandang karakter atau sidat individu sebagai faktor yang penting dalam menentukan perilaku komunikasi. Beberapa traits yang menonjol di sini yaitu ada compensation narcissism, yaitu kecenderungan cinta pada diri sendiri, menonjolkan atau membanggakan diri, suka menceritakan diri sendiri. Kemudian ada argumentasi, kecenderungan untuk terlibat dalam topik-topik kontroversial, memiliki sudut pandang tersendiri dengan upaya membuktikan pendapat yang bertentangan sebagai pendapat yang salah. Argumentatif dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif ketika melibatkan agresivitas dan kasar. Kemudian ada social and communicative anxiety. Kecemasan berkomunikasi terkait dengan penghindaran sosial, kecemasan secara sosial, kecemasan berinteraksi, dan sifat pemalu. Kecemasan berkomunikasi berdampak secara fisik, seperti jantung berdebar, pipi merah. Kemudian perilaku, penghindaran atau proteksi diri. Kemudian ada kognitif, fokus pada diri sendiri, memiliki pikiran negatif. Kemudian ada trait vector model. Model ini terdiri atas seperangkat sifat-sifat umum yang dapat menjelaskan sifat-sifat lain dan perbedaan-perbedaan individu. Traits atau vektor model ini terdiri atas 5 hal. Yang pertama, neuroticism, kecenderungan merasakan emosi yang negatif. Kemudian ada extraversion, yaitu kecenderungan suka berkelompok, asertif, dan berpikir optimis. Kemudian ada openness, kecenderungan reflektif, imajinatif, pemikiran independen. Kemudian ada agreeableness, simpati, dan suka membantu orang lain dan menghindari antagonisme. Kemudian yang terakhir ada conscientiousness, disiplin diri atau well organized. Kemudian ada teori yang kedua, ada attribution theory. Terkait dengan cara-cara orang mencari penyebab perilaku seseorang. Faktor situasional atau pengaruh lingkungannya ada efek personal. Efek personal terdiri dari ability atau kemampuan melakukan sesuatu. Kemudian ada effort, upaya untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada desire, keinginan untuk melakukan sesuatu. Perasaan suka,
atau belonging, perasaan memiliki, obligation atau tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada teori of belief, attitudes, and values. Dalam teori ini, setiap orang memiliki sistem keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang terorganisir dan mengarahkan pada perilaku tertentu. Belief, keyakinan-keyakinan kita mengenai diri kita sendiri dan kaitannya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian ada attitudes, kecenderungan sikap seseorang yang mengarah pada perilaku tertentu. Dan yang terakhir ada nilai atau values, merupakan keyakinan yang lebih bersifat spesifik dan menjadi sentral serta bertindak sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir adalah teori presentasi diri. Setiap setting kehidupan dimetaforakan dengan panggung, di mana setiap orang menjadi aktor yang menampilkan perform tertentu untuk memberikan kesan pada orang lain. Kemudian ada materi selanjutnya, ada psikologi komunikasi tentang komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kemudian kelompok ini ada contohnya seperti keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecahan masalah, atau suatu komite yang tengah rapat untuk mengambil suatu keputusan. Dalam komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Nah, di sini juga ada sifat-sifat komunikasi kelompok. Yang pertama adalah kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Dan yang kedua ada kelompok memiliki sedikit partisipan. Kemudian yang ketiga ada kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Kemudian ada kelompok membagi tujuan atau sasaran bersama. Dan yang terakhir ada anggota kelompok memiliki pengaruh atas suatu sama lain. Kemudian ada klasifikasi kelompok dan karakteristik. Kelompok primer. Di sini ada kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasamanya. Kualitas komunikasi pada kelompok primer ini juga bersifat dalam dan meluas. Nah, yang kedua ada kelompok sekunder. Adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Kualitas komunikasi kelompok sekunder bersifat dangkal dan terbatas. Kelompok sekunder lebih menekan aspek isi daripada aspek hubungan. Kemudian ada kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah, berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi kelompok tersebut. Kelompok deskriptif dibagi menjadi 3, yaitu ada kelompok tugas. Kelompok tugas bertujuan untuk memecahkan masalah, misal transplantasi jantung, atau merancang kampanye politik. Yang kedua adalah kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Kemudian yang ketiga ada kelompok penyadar. Kelompok penyadar adalah mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik yang baru. Kemudian ada kelompok preskriptif. Ini mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Menurut Sargan and Reid, mengkategorikan 6 format kelompok preskriptif, yaitu diskusi meja bundar, simposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. Dan materi yang ketiga ada decision making. Decision making adalah pengambilan keputusan. Proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi yang mengenai prediksi ke depan. Pengambilan keputusan atau decision
making ini adalah ilmu dan seni pemilihan alternatif, solusi, atau tindakan yang berguna untuk menyelesaikan masalah. Salah satu pengertian pengambilan keputusan menurut Terry pada tahun 2003, pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih. Tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang memungkinkan. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada intuisi atau perasaan. Bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Kemudian yang kedua ada pengalaman. Sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaian sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga ada fakta. Fakta ini ada data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi itu yang cukup sangat sulit. Kemudian yang keempat ada wewenang. Menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Yang terakhir ada rasional. Bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Kemudian ada faktor-faktor pengambilan keputusan. Yang pertama, keadaan internal. Kemudian ada ketersediaannya informasi yang diperlukan, keadaan eksternal, dan yang terakhir ada kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Terus ada gaya pengambilan keputusan. Di sini terdapat rasional, atau intuitif atau intuisi, dependent atau dependent, dan indecisiveness atau keraguan. Kemudian ada proses pengembalian keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah itu, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, yang kemudian pemilihan salah satu alternatif terbaik, mengambil keputusan, pemantauan, dan mengevaluasi hasil pelaksanaan. Sekian resume hari ini, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.